tambahan anggota ya dari Pak Apep ke sini ikut Pak Katim 1. Kami menelusuri diantaranya yaitu Jalan Kopong. Kami melihat bahwa ada juga sekelompok anak muda yang sedang nongkrong-nongkrong di depan ruko yang sudah tutup. Sini. Bangunin temannya. Bangunin. Sama, Bu. Bangun sini. Bangun ya, bangun. Bangun ya. Ini semua. Ini pakai ini. Umurnya berapa, Dek? Umurnya masih kecil-kecil. Hah? 14 kan? Kamu umurnya berapa tahun? 14. 14. Hidung ada. Itu hidungnya kenapa? Hah? Ditindik? Ini orang tuanya tahu nggak? Tahu. Hah? Dibiarin sama orang tua? Kami merasa kaget dan merasa miris karena di antara kumpulan anak muda tersebut, di antaranya masih boleh dikatakan di bawah umur. Enggak, ini masih sekolah nggak, Dek? Masih Kelas berapa? kelas 1 di Kelas 1 apa? kelas 1 SMP. Ini? Itu Dek, di sini Dek, kecil, Dek. Berapa tahun umurnya? 13. 13? Orang tuanya tahu nggak? Tahu? Tahu main kayak gini malam? Sekolah nggak? Kelas berapa? Kelas 7? SMP kelas 1 ya? Sering main kayak gini, sering kumpul-kumpul. Kadang udah setiap hari logo. Iya, kalau ini kan jelek juga, masih udah pagi kayak gini. Ini rumahnya ada di mana? Ada rumahnya di mana? Oh, jadi ini tidak saling begitu mengenal. Tapi suka minum nggak nih masih kecil? Hah? Nggak. Ini penampilannya bagus nggak menurut Ade ini? Baik nggak anak sekolah kalau ditanya kayak gitu mulutnya? Baik nggak? Memang kata guru seperti itu? Atau kata yang lain, orang tua? Hah? Kenapa kok ditanya malah gitu-gitu? Setelah kami periksa dan diajak ngobrol, bicaranya tidak jelas. Kayak seperti balelol lah. Coba mulutnya aja. Apa sih? Permen apa itu? Oh, ada tindiknya ya? Oh, pantas bicaranya kayak diajak bicara kayak gitu. Ternyata di bagian lidahnya itu ada sejenis tindikan. Itu jelek ya. Punya masa depan kan? Cita-citanya mau kayak jadi gini atau gimana? Udah gede kayak gini terus atau gimana? Hah? Cewek sendiri. Maju. Itu kalau ditanya, jawab. Di antara kumpulan mereka-mereka ini ada wanita yang masih di bawah umur. Cewek sendiri. Berani. Ini cowok semua. Berani, gak takut. Gak apa-apain. Berapa umurnya? 14. Masih sekolah? Udah izin. Tahu, diperbolehkan? Bebas emang? Enggak, malam minggu doang. Terus kalau nggak sekolah kegiatannya apa di rumah? Enggak gimana? Coba masa depannya dipikirin. Masih kecil loh. Dan di antara mereka sendiri memang pada mengakui mereka tidak jauh dari rumahnya. Namun demikian, kami menyarankan kepada mereka untuk saat itu juga membubarkan diri, segera mereka bergegas untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Sok, segera lari, pulangnya lari. Lari. Ini menjadi contoh juga buat mungkin para orang tua ya. Harus mengawasi anaknya dengan betul-betul. Ini kalau bagaimanapun juga, sekalipun malam libur, mereka dalam arti membebaskan untuk bermain, ternyata bermainnya secara berkumpul gini jelek juga. Ini yang kita khawatirkan ya masa depan mereka sendiri. Kedua, dari sisi kebebasan mereka bermain seperti ini, jelas akan membawa mereka melakukan hal-hal seperti hanya mabuk-mabukan, ngelem, ataupun mungkin bisa melakukan tindak pidana, masih kecil juga. Karena mereka dengan cara berkumpul bergerombol itu menimbulkan keberanian yang lebih besar. Kemudian kami pun beserta tim melanjutkan perjalanan menuju ke Jalan BKR. Kami juga melihat sekelompok anak muda yang sedang beristirahat. Kegiatannya apa sekarang? Tadi itu habis pulang dari Tangerang, Pak. Nah, ngeres sebentar, bentar lagi kita bubar.
Komunitasnya Bandung atau mana? Bandung, Pak. Asli Bandung. Oh, asli. Tapi alangkah bagusnya kami sarankan ya, dalam arti untuk istirahat di tempat yang lebih terang. Siap. Satu untuk keamanan diri. Betul. Kedua tidak mencurigakan bagi yang lain. Siap, Pak. Ya. Siap. Ketiganya menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh rombongan kelompok motor lain. Siap. Ya. Siap. Setelah kami periksa dan kami pun tidak menemukan hal-hal lain seperti halnya barang-barang yang dicurigai, akhirnya kami menyarankan untuk mereka pulang. Sehingga kami saat itu juga berserta tim melanjutkan perjalanan. Tepatnya di Jalan Tegalega, kami melihat kendaraan yang dibawa anak muda dengan knalpot bising, mereka melarikan diri. Mundur sana, mundur sana. Kenapa kan dihelm? Ikutin teman, kenapa kan dihelm kamu kenapa? Hah? Udah kuat kepalanya? Hah? Buka, buka itu, buka. Kamu yang lari, sini. Kamu mau kemana tadi tujuannya? Yang punya motor ini mau Di itu di alun-alun. Ada apa? Nongkrong. Kamu ya lengkapin, helmnya lengkapin. Lengkapin surat-surat ada nggak? Komplit. Udah saya bawa. Ya kalau nggak dibawa bukan komplit. Satu lagi. Tahu nggak ini kekurangannya apa kendaraan ini? Hah? Punya SIM nggak? Kan ini Pak, ada hilang dompet. Saya tanya, punya SIM nggak? Belum punya. Saya nggak nanyain masalah dompet. Punya SIM nggak? Anda salah nggak mengendarai kendaraan? Ya. Lagian Anda kan main kebut-kebutan naik motor kayak gitu. Ya tadi kan mau lari. Sehingga kami pun melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan mereka. Dek, ini motor siapa nih? Saksikan nih. Saksikan ini motor siapa nih? Motor yang merah motor siapa? Hah? Yang punya motor ini siapa? Siapa ini pemiliknya? Kalau enggak saya sita ini sekarang bawa. Mana si teguhnya mana? Suratnya mana surat? Yang bawa tadi motor ini siapa, Dul? Mana orangnya mana? Mana orangnya? Teman kamu. Saya tahu. Kamu juga sini, Dul. Setelah kami melihat kendaraannya yang tidak sesuai standar dengan knalpot bising, tidak ada plat nomor, Supaya saya takut mana kenalnya itu? Tuh, sana situ, Pak. Ini ada apa? Aki-aki. Tuh, karburator motor. Iya makanya saya tanya itu yang punyanya mana. Ini mau diklarifikasi nggak ini? Kabur berarti. Hah? Barang sama yang tadi itu, yang kaki. Dibawa saya tenang aja di kantor. bahkan di dalam bagasinya sendiri setelah kita periksa, ternyata ada benda-benda yang mencurigakan, yaitu berupa beberapa karburator. Yang pakai baju Kuncinya aja, kuncinya. merah hati, Pak. Ada. Yang dibawa goncengnya tadi. Ya, yang goncengnya tadi siapa tadi? Lihat. Hah? Yang tadi nyebrang. Ini punya siapa ini? Ini punya itu Pak tadi Hah? punya itu Sabik. Kamu teman sendiri tidak kenal. Ya, Pak. Sama teman bukan. Temanmu itu? Ya, Teman dari mana? teman dekat Pak, teman dari itu dari kampung. Satu kampung. Tahu rumahnya? Siapa namanya? Satu orang Kamu ikut dari mana? dari Cigonewa Pak. Tujuan kemana tadi? Mau main ya Pak. Main. Tahu itu ada isinya seperti itu. Dengan kita melihat beberapa karburator kendaraan, kami punya satu insting. Barangkali ini adalah barang-barang hasil curanmor yang biasanya modusnya hasil pretelan. Ini Pak tadi bukan dari mana, ini beli. Beli di mana? Tadi baru di bengkel. Ah, Ini motor mau dibenerin gitu. oh gitu. Iya, kan saya punya motor, punya saya, punya satu lagi punya kakak gitu. Mereka mengakui kelengkapan kendaraan itu didapat dari salah seorang bengkel, yaitu teman dia sendiri. Jangan salaman Ini beli di mana nih? Di teman Pak, teman Gimana? Ini bukan bekas nyolong gimana gitu Pak. Bank ya atau perorangan? Bengkel, Abi Pak berani sumpah Pak.
Terus ini ada STNK-nya nggak? Ada Pak, komplit semuanya. Mana? Dari bawah Pak. Kamu nanti dibawa dulu ke kantor Palembang nggak dibawa. Dengan tidak adanya kelengkapan kendaraan tersebut, kemudian kami menyarankan mereka untuk pulang, namun kendaraan tersebut kita amankan ke Makobrimob. Besok bawa plat nomor sama BPKB. Plat nomor ya, BPKB bawa sama knalpot. Nah, saya di tim Prabu Polrestabes Bandung.